Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawanku semuanya, kali ini kita akan ngebahas lagi laptop punya Lenovo di tipe sama-sama V14 seperti kemarin. Cuman bedanya, sekarang yang kita bahas, ini dia pakai prosesor AMD Ryzen 5 versi 7000. Dan benefitnya, kalau teman-teman di laptop ini, dia VGA-nya bisa kita setting VRAM-nya hingga 2 GB. Nah, ini adalah salah satu laptop yang bisa kita tingkatkan performa VGA-nya dibandingkan merek yang lain. Dan kalau kalian mencari Intel yang Core i5 bisa VGA-nya kayak gini, itu nggak ada. Laptop ini kalau kita lihat dari spek high lag-nya, kan dia pakai Ryzen 5 versi 7000, tepatnya 7530U, disandingkan sama RAM bawaan tersolder 8GB DDR4. Tapi bro, di laptop ini, untuk pengetesannya kita sekaligus menambahkan 8GB, jadi total 16GB supaya hasilnya maksimal. Serta ini kalau kita lihat dari segi penyimpanannya ini udah cukupan standar di kapasitas 512GB, M2-nya pakai NVMe Gen 4, plus ada juga single slot kosong. Jadi untuk beberapa tahun ke depan, misal merasa kurang dengan RAM-nya ini masih bisa ditambah, misalkan merasa kurang dengan penyimpanannya, kita tinggal nambahkan SSD SATA ataupun hard disk internal hingga maksimalnya di angka 1 TB. Dan untuk penunjang dari softwarenya, laptop ini dibekali oleh Windows 11 plus Office 2021. Memang sih, kalau kita lihat dari spek seperti ini, kayaknya ini nggak ada something spesial. Kecuali teman-teman perhatikan bahwa bawaan prosesor ini, VGA-nya itu, AMD Radeon Graphics, kita bisa memaksimalkan VRAM-nya hingga di angka 2 GB. Nah, ini sebenarnya sering saya bahas bro, di semua laptop Lenovo yang pakai Ryzen versi 6000 ke atas. Inilah benefit yang dapatkan daripada teman-teman beli versi Intel. Contoh ya, misalkan kita beli laptop ini, kita compare sama si Intel Core i5 Gen 12. Yang notabene sekarang si Intel itu bro tidak mau menyandingkan VGA distrik kepada versi Intel Gen 12. Paling-palingan ada Intel Iris, kalau nggak gitu lebih kencengnya dipakai Intel Arc Graphics. Itu adalah suatu hal yang akan teman-teman jumpai. Nah, tapi beda cerita. Misalkan teman-teman beli versi AMD Ryzen 5 punya si Lenovo, VGA-nya masih bisa kita maksimalkan secara performanya lewat settingan BIOS tadi. Yang efek sampingnya, ya kalau kita gunakan buat gaming, FPS-nya bisa lebih maksimal. Kemudian kalau kalian gunakan laptop ini untuk kebutuhan yang berbasis render, entah gambar atau video, ini akan memproses jauh lebih cepat. Nah, itu adalah benefit kalau teman-teman beli laptop Lenovo, terutama yang Ryzen dibandingkan merek yang lain. Lalu ini kalau kita lihat dari pengalaman pemakaian, ini laptop colokannya cukup lengkap bro. Dia selain ada colokan Type-C, ada RJ45, ada port HDMI, laptop ini juga memiliki colokan yang multifungsi yaitu Type-C-nya. Karena ini kalau kita lihat kelengkapan laptop ini kan chargernya bulat bro ya. Misalkan di kondisi suatu teman-teman ketinggalan charger, Type-C-nya ini bisa kita manfaatkan buat ngecas, bisa kita gunakan buat copy paste data dan juga untuk DisplayPort. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang sering kerja menggunakan lebih dari satu layar, bisa manfaatkan ini bro. Jadi dia bisa 3 buah monitor tampilannya. Satu pakai layar laptop, yang 2 pakai monitor eksternal. Kan hemat budget di harga 8 jutaan. Kemudian laptop ini kalau kita lihat dari pengalaman makainya juga, keyboardnya ini kenyal. Memang ini nggak sekenyal ThinkPad tapi tetap nyaman, tombol power terpisah. Cuman minusnya, tipe V14 ini tidak memiliki backlight. Jadi kalau teman-teman lebih mencintai seri backlight, mungkin agak geser ke seri IdeaPad Slim 3 ataupun Slim 5 yang memiliki tampilan lebih eksklusif dibandingkan V14. Tapi kalau kalian mau cari yang lebih hemat budget, ini kayaknya cocok ya bro dibandingkan versi IdeaPad-nya. Lalu misalkan teman-teman melihat dari penggunaan layar monitornya, apakah ini nyaman dipakai? Jawabannya of course enak bro. Sebab laptop ini bro, dia pakai layarnya panelnya IPS bro, resolusi Full HD, kecerahannya di angka 300 nit, dan untuk akurasinya menurut saya ini standar bro. Untuk akurasi sRGB-nya dia itu di angka 62%. Lalu untuk NTSC-nya di angka 45%. Adobe RGB di angka 47%, sama baterainya di angka 46%. Memang sih bro, angka ini jauh dari kata sempurna. Tapi menurut saya ini udah cukup banget lah untuk bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman untuk software editing dan juga bermain game ataupun nonton film setiap harinya. Lalu ini kalau kita lihat bro ya, fitur laptop ini nggak cuma spek dan juga layar bagus, tapi kameranya juga ada fitur premium bro. Ini beda banget sama Intel i7 kemarin, karena di versi AMD ini kita bisa memaksimalkan kameranya untuk settingannya seperti kayak background blur, kemudian teman-teman juga bisa auto framing dan juga face filter yang nantinya bisa kita aplikasikan untuk penggunaan kamera, untuk meeting, dan juga untuk kebutuhan zoom dan lain-lain. Nah, kan enak bro, nggak perlu nambah alat tapi softwarenya udah ada di sini semua. Dan mungkin yang terakhir yang saya infokan di sini adalah tentang kualitas untuk dari material casingnya.
Nah, seperti biasa, V14 ini tampilannya basic standar, warnanya iron grey, tidak terlalu menarik bro, ini biasa banget. Cuman, jangan salah, laptop ini sudah mengantongi standar sertifikasi military grade. Yang artinya, laptop ini sudah tahan banting dan ready untuk menemani aktivitas kalian sehari-hari. Lanjut, kita masuk ke ulasan data benchmark-nya kawan. Oke kawan, jadi intinya sih gini ya, kalau kita ngomongin soal harga 8 jutaan, sebenarnya opsi di merek lain itu banyak sekali. Kalau kalian beli Asus, kalian juga bisa dapat versi AMD Ryzen 5 7520U di tipe VivoBook Series. MSI bisa dapat Core i5 C12M, kemudian HP juga dapat HP14S yang notabene kita bisa banyak memiliki opsi kekurangan dan kelebihan masing-masing produk. Cuma yang jelas si Lenovo V14 ini dia memberikan opsi upgrade yang jauh lebih luas dibandingkan semua komputernya. RAM dia dual channel, satunya solder, satu bisa ditambah, kemudian penyimpan dual channel, serta benefit yang tidak dimiliki oleh komputer yang lain adalah laptop ini dia itu punya VRAM yang bisa kita setting hingga 2 GB yang menimbulkan efek samping untuk kebutuhan yang berhubungan sama editing gambar atau video dan juga cari hiburan seperti bermain game. Ini jauh lebih menyenangkan dibandingkan komputer yang lain. Ya wes, cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke?